Mereka dipaksa menyembah berhala, menyembah patung. Jika mereka menolak, akan mengalami penyiksaan yang begitu hebat, sangat menyakitkan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Anggi. Di sini saya mau kembali bersaksi menyampaikan pesan Tuhan yang kami terima. Kami terima pesan ini dalam pendoa syafaat di gereja. Saat kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Dan saat kami dipenuhi hadirat Tuhan, kami mulai berbahasa roh. Dan Tuhan memakai mulut lidah saya menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan yang di tanggal 6 Agustus, itu kami terima di dalam mesbah doa keluarga. Saat saya bersama keluarga saya bersama-sama berdoa menyembah Tuhan, seperti kami berdoa di dalam tim pendoa syafaat juga, sama seperti itu. Dan saya merekam semuanya, dan kemudian saya ketik kembali, dan saya bacakan kembali lewat kesaksian ini. Saya akan membacakan pesan Tuhan yang telah kami terima untuk orang lain boleh dengar, untuk menjadi kesaksian kami juga, agar semakin banyak orang yang mendengar pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan dan mau bertobat di hari-hari akhir ini. Pesan Tuhan kali ini saya memberi judul Masa yang Sukar. Perhatikanlah keadaan zaman, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Saya akan membacakannya. Aku akan datang menjemput setiap anak-anakku yang bersungguh-sungguh. Persiapkanlah diri kalian masing-masing, sebab waktunya tidak lama. Cawan murkaku itu, cawan murka Allah akan segera dicurahkan. Semua akan merasakannya, tetapi hanya anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku yang akan terluput dari cawan murkaku itu. Engkau akan melihat dunia akan begitu menderita dengan segala penyakit, dengan segala wabah, dengan segala hal yang buruk menimpa atas dunia ini. Tetapi aku menyertai anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku jatuh tergeletak. Aku tidak akan membiarkan mereka terpuruk. Aku tidak akan membiarkan kuasa iblis setan menggerogoti hidup mereka, menggerogoti tubuh mereka dengan segala penyakit. Aku akan beserta dengan mereka, sebab mereka bersungguh-sungguh mencari wajahku siang dan malam, membaca firman kebenaranku, mencari suaraku di dalam firman dan kebenaran. Taatlah kepadaku, taatlah membaca firmanku, taatlah mencari hadiratku, taatlah menyembahku. Aku ada dimanapun, bahkan di rumah kalian sekalipun aku ada. Aku melihat hati-hati semua orang. Aku melihat siapa yang bersungguh-sungguh dan tidak. Aku mencari anak-anakku yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Aku mau memakai mereka menjadi alatku, sebab tidak semua yang mau kupakai. Tidak semua yang mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Tidak semua yang percaya akan perkataanku, sebab mereka bebal, sebab mereka keras hati, mereka sombong dan angkuh. Bertekunlah di dalamku, bacalah firmanku, itulah suaraku. Aku tidak pernah jauh dari kalian. Jangan pernah jemu-jemu datang kepadaku. Jangan pernah ragu akan aku. Bacalah firmanku setiap hari. Taatlah kepadaku setiap hari. Carilah wajahku selagi ada waktu. Carilah perkenananku selagi ada waktu dan kesempatan. Sebab tidak lama lagi, pintu itu akan segera ditutup. Dan masanya, masa antikris itu akan segera datang. Saat pintu itu tertutup, masa itu akan datang. Tidak ada satupun yang bertahan. Tidak ada satupun yang akan sanggup bertahan. Mereka berlari, mereka bersembunyi, tetapi mereka akan terus ditemukan. Sebab masa itu masa yang sangat berat, masa yang sangat sakit. Tidak ada satupun orang yang mampu bertahan dan mereka akan menerima tanda antikris itu. Mereka akan menerimanya dengan segera, sebab mereka tidak mampu bertahan melewati masa sukar itu. Hanya anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku, yang akan terlebih dahulu kuangkat dan akan bersamaku. Mereka tidak akan mengalami masa itu,
sebab selama ini mereka bersungguh-sungguh mencariku. Kalian hanya perlu menyembahku, kalian hanya perlu memujiku, kalian hanya perlu membaca firman-Ku. Hanya itu saja. Hiduplah kudus, jagalah tubuh kalian, jagalah pikiran kalian, jagalah hati kalian, agar kalian tidak hidup di dalam dosa, agar iblis setan tidak mempunyai celah untuk masuk ke dalam hati kalian. Aku ingin kalian bersungguh-sungguh di hari akhir ini, sebab banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya akan kesaksian anak-anakku yang telah kukirim. Bukankah firman-Ku ada tertulis bahwa pada hari-hari terakhir semua akan mendapatkan peringatan daripadaku. Semua akan menyampaikan tentang kedatanganku. Bahkan anak-anak kecil itu pun akan kupakai untuk menyampaikan kedatanganku. Tetapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Mereka dibutakan oleh dunia ini. Mereka tidak bersungguh-sungguh datang kepadaku, sehingga mereka tidak peka mendengarkan suaraku. Taatlah kepadaku sampai aku datang, sebab pintu itu tidak lama lagi akan tertutup. Jika kalian tidak bersungguh-sungguh, kalian akan tertinggal. Kalian akan masuk di masa antikris itu. Masa itu sangat berat, teramat berat. Aku tidak sanggup menceritakannya. Sangat menyakitkan anak-anakku. Itu sangat berat. Kalian harus berlomba-lomba saat ini. Kalian harus bertekun di dalamku. Sebab waktunya akan tiba. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Waktunya itu akan tiba. Semua yang tidak percaya akan perkataanku akan melihat waktu itu. Tetapi mereka sudah terlambat. Karena mereka tidak bertobat. Karena mereka tidak mencariku. Karena mereka menganggap sepele perkataan-perkataanku. Peringatan-peringatanku. Mereka menyepelekan segalanya. Mereka menghina anak-anak yang telah kukirim. Mereka berkata-kata yang tidak baik. Ambillah bagian kalian. Ambillah persekutuan doa kalian. Tekunlah di dalamku. Menyembahlah di dalamku di dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah setiap waktu. Jangan memakai pikiran kalian. Jangan memakai logika kalian. Sebab kuasaku itu tidak bisa terpikirkan oleh akal pikiran kalian. Pikiran kalian itu sangat terbatas. Kalian tidak akan mampu menyelami apa yang mau kuberikan kepada kalian. Kalian tidak akan pernah mampu menyelami isi hatiku dan pikiranku. Aku akan menuntun kalian. Aku yang akan memberkati kalian. Jangan kalian takut. Jangan kalian gentar. Taatlah kepadaku sampai aku datang. Aku akan selalu menyertai kalian. Jangan kalian ragu. Jangan kalian bimbang. Teruslah berpegang teguh kepada firman kebenaranku. Katakanlah firman-firmanku itu, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang kalian imani di dalam hidup kalian. Aku memberkati kalian. Aku memberkati persekutuan kalian. Akulah Yesus Tuhan yang berkata-kata pada saat ini. Urapanku turun atas kalian semua pada saat ini. Hadiratku ada pada kalian semua. Tekunlah selalu kepadaku. Jangan pernah bosan-bosan mencariku. Waktu-waktu yang terakhir ini banyak yang semakin menjauh. Banyak yang semakin bimbang. Mereka terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Mereka tidak mencariku dengan sungguh-sungguh. Padahal aku sangat dekat kepada kalian semua. Kalian tidak perlu bertanya ke sana ke sini. Datang saja sujud, berlutut, carilah hadiratku. Menyembahlah di dalam rumah kalian. Aku akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang harus kalian lakukan. Tidak perlu kalian bertanya-tanya kepada orang lain. Tidak perlu mencari jawaban kepada orang lain. Carilah aku Tuhan, maka aku akan menjawab segala pertanyaan kalian. Aku akan menjawab segala keraguan kalian. Aku tidak pernah jauh daripada kalian. Aku sangat dekat. Sangat dekat. Aku selalu sangat dekat dengan kalian. Tetapi kalian sendirilah yang jauh daripadaku. Aku tidak jauh. Aku tidak jauh. Aku ada sedekat doa kalian. Aku ada di dalam puji-pujian. Hadiratku selalu ada di dalam penyembahan. Hadiratku selalu ada di dalam puji-pujian kalian. Aku memberkati kalian semua sampai akhir zaman. Jagalah kekudusan. Jagalah tubuh kalian agar kalian tidak bernoda. Agar tidak cacat di hadapanku. Sebab hanya mereka yang kudus. Hanya mereka yang memakai jubah kemuliaanku yang akan terangkat dan masuk dalam kerajaan sorgaku.
Waktu inilah, waktu sekaranglah, waktu untuk kalian bertobat dan mencariku bersungguh-sungguh. Aku memberkati kalian sampai masa kesudahannya. Pesan selanjutnya ini kami terima di tanggal 6 Agustus 2022 dalam Mesbah Doa Keluarga. Saya akan membacakan pesan Tuhan. Kalian adalah anak-anak yang kukasihi. Dari awal kalianlah yang kupilih. Aku memilih kalian bersama-sama di dalam persekutuan ini sebab kalian mencariku. Sebab kalian mau mencariku. Aku juga mau mengurapi setiap keluarga, tetapi hanya sedikit yang bersungguh-sungguh. Mereka tidak mencariku dengan tulus hati. Mereka tidak mencariku dengan sungguh-sungguh. Aku hanya ingin hati kalian yang datang kepadaku. Aku hanya ingin kalian sujud di hadapanku. Waktu sudah tidak lama lagi. Waktu itu akan segera tiba. Meskipun kalian telah sering mendengar kesaksian ini, aku tidak akan pernah bosan-bosan memberitahukannya. Jangan kalian takut kepada mereka yang mencemooh kalian. Jangan pikirkan mereka yang tidak percaya. Itu hak mereka. Itu pilihan mereka. Aku memakai kalian untuk menjadi saksiku. Menyampaikan apapun yang kusampaikan kepada kalian. Jangan kalian gentar. Jangan kalian takut. Sebab yang kalian lawan bukanlah darah dan daging. Iblis setan itu memperdaya manusia. Menyesatkan manusia. Sebab waktuku tidak lama lagi, anak-anakku. Waktuku tidak lama lagi. Aku tahu banyak yang tidak percaya. Tapi aku tidak akan pernah berhenti-hentinya menyampaikan kabar kedatanganku. Aku mau menyelamatkan mereka. Sebab banyak yang binasa dan tertinggal. Mereka sesat. Mereka buta. Mereka tuli. Mereka keras kepala. Mereka bebal. Tetapi aku sangat mengasihi mereka. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka semua. Aku hanya mau kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab tidak lama lagi semuanya akan digenapi. Satu persatu tidak lama lagi. Masa krisis itu sudah akan segera datang. Kami juga sudah menerima pesan Tuhan tentang masa krisis ini di tanggal 1 September 2022. Dalam pesan itu Tuhan menyampaikan kepada kami kalau krisis ekonomi itu sudah dimulai saat ini. Semua akan naik satu persatu dan akan terjadi kekacauan yang besar. Kami terima pesan itu di tanggal 1 September dan saya akan sampaikannya nanti. Saya lanjut kembali. Satu negara demi negara yang lain akan mengalami krisis ekonomi yang begitu besar. Jangan kalian takut meskipun kalian tidak memiliki apapun. Akulah yang memelihara kalian. Jangan kalian takut. Hal itu harus terjadi. Masa sukar itu harus terjadi sebelum aku datang. Tanda-tanda itu harus terjadi sebelum aku datang. Malapetaka, musibah, mara bahaya, segala hal yang buruk, sakit penyakit, penyakit sampar, virus-virus yang baru, itu akan bermunculan satu persatu. Mereka sedang merencanakan yang jahat, sangat jahat. Mereka memperbudak semuanya dengan teknologi, dengan kecanggihan yang ada. Mereka sedang berencana membuat sesuatu yang buruk bagi dunia ini. Kalian harus berdoa di dalam roh. Aku sendiri yang akan menuntun kalian untuk berdoa. Kalian harus saling mendoakan satu sama lain. Kalian harus tekun di dalam firman kebenaranku. Bacalah firmanku setiap hari. Jangan malas membaca firmanku. Jangan kalian mementingkan hal-hal duniawi daripada firmanku. Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri. Padahal saat ini adalah zaman akhir. Kalian harus bersungguh-sungguh. Jangan kalian pelit memberi waktu kepadaku. Bacalah firmanku. Itulah suaraku. Aku menyampaikan segala perkataanku di dalam firmanku. Aku memberitahukan segalanya di dalam firmanku. Kalian bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu yang di udara. Roh-roh jahat, kuasa iblis setan itu. Mereka sedang merencanakan hal yang buruk. Kalian harus tekun memegang firmanku. Kalian harus taat. Kalian harus kudus. Kalian harus berkenan di hadapanku. Waktunya tidak lama lagi. Semuanya telah diberitakan.
Semuanya telah dikabarkan. Banyak orang yang telah mendengar tentang kedatanganku, tetapi banyak juga yang tidak percaya dan menganggap itu hanyalah omongan kosong. Bahkan berkata yang buruk. Aku tahu mereka itu sangat bebal. Mereka menolak aku. Bahkan saat aku datang ke dunia pun mereka sudah menolak aku. Mereka tidak percayakan setiap perkataanku. Aku tahu. Aku hanya ingin kalian terus menjadi saksiku. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar, jangan kamu menyerah. Jangan kamu undur daripada aku. Kalian harus tekun. Peduli kepada yang lain, sebab banyak yang tidak peduli. Kalian harus bertahan di dalam masa sukar ini, di dalam penolakan ini. Jangan pikirkan, jangan pedulikan siapapun. Teruslah melangkah di dalamku. Aku sendiri yang akan membimbing kalian, menuntun kalian satu persatu. Aku akan memulihkannya. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal, tidak ada. Aku mau memulihkan segalanya satu persatu. Urapanku akan turun atas semua orang, tetapi tergantung kepada mereka sendiri. Apakah mereka mau menerimaku atau tidak? Jika mereka menolak aku, mereka akan tertinggal dan masuk di masa antikris itu. Masa yang begitu berat. Aku akan memberitahukannya kepada kalian. Masa itu masa yang berat. Kalian sudah mendengarkannya berkali-kali daripada aku. Mereka itu disiksa dalam keadaan hidup. Mereka disiksa. Tubuh mereka disakiti dengan benda-benda yang tajam. Sangat sakit anakku, sangat sakit. Dalam keadaan hidup, mereka dipaksa menyembah berhala, menyembah patung. Jika mereka menolak, akan mengalami penyiksaan yang begitu hebat, sangat menyakitkan. Aku telah merasakan sakit di kayu salib, dicambuk dengan kawat duri. Betapa sakitnya dagingku tercabik-cabik. Tetapi aku tidak mau anak-anak yang telah kuciptakan mengalami seperti aku. Aku tidak mau. Aku tahu sakitnya itu. Tubuh kalian adalah bait suciku. Iblis setan itu kurang ajar. Mereka jahat. Mereka menghancurkan ciptaanku. Anak-anak yang kukasihi. Mereka menghancurkan anak-anak yang kukasihi. Anak-anakku telah dihancurkan oleh Lucifer itu. Iblis yang memberontak kepadaku. Yang menuntut kepadaku. Dia memberontak kepadaku, dan mereka tidak menerima hukuman yang telah kuberikan kepada mereka, sehingga mereka menyesatkan anak-anakku yang kukasihi. Aku tidak mau mereka masuk pada masa antikris itu. Itu masa yang suram. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada. Mereka menggunakan teknologi yang begitu canggih. Mereka menciptakan dan menyiapkan segalanya. Sebab tidak lama lagi waktunya akan digenapi. Tidak lama lagi sudah tiba saatnya. Jangan kalian ragu. Jangan kalian bimbang. Tekunlah membaca firmanku. Peganglah firmanku. Hiduplah di dalam firmanku. Rohku ada pada kalian semua. Taatlah membaca firmanku. Firman itu yang akan menerangi jalan kalian. Firman itu adalah pelita yang akan menuntun setiap langkah kaki kalian untuk berjalan seturut dengan kehendakku. Tidak lama lagi aku datang. Kalian tidak tahu di dalam sana. Kalian tidak tahu, kalian tidak bisa melihatnya. Semua telah dipersiapkan. Waktunya tidak lama lagi. Sangat sedikit, waktu itu tidak lama lagi. Tanpa kalian sadari, kalian sudah masuk pada masanya. Kalian tidak menyadarinya. Kalian menganggap itu biasa. Dunia ini semakin kejam. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin cemar, dunia ini dalam kenajisan, dalam segala pesta pora, dalam seks bebas, dalam kenajisan, kemunafikan. Dosa-dosa mereka sangat menjijikan di hadapanku. Bahkan banyak yang murtad, menjual aku, menjual keselamatanku. Aku telah memberikannya dengan cuma-cuma, tetapi anak-anak itu memberontak dan menjual aku. Melepaskan aku, melupakan aku, Allah yang sudah menciptakannya. Tuhan yang sudah menolongnya. Aku yang menyertai langkah mereka, tetapi mereka murtad dan pergi jauh daripadaku. Mereka tidak sadar. Mereka berjalan di dalam kebinasaan. Hidup mereka akan binasa dan hancur. Mereka diseret oleh iblis dan setan itu menjauh dan meninggalkan aku, seperti malaikat-malaikat itu, agar mereka tidak memperoleh keselamatan daripadaku.
Mereka semua diseret oleh malaikat-malaikat itu untuk mengalami masa yang sukar. Sangat sedikit yang selamat, sangat sedikit. Tidak lama lagi waktu itu akan digenapi. Aku telah membukakan segalanya, menyingkapkan segalanya. Banyak anak-anakku yang sudah mendapat penglihatan tentang akhir zaman itu, tentang masa itu banyak. Tetapi banyak juga yang berkata-kata palsu, mengatakan nubuatan palsu, mengatakan penglihatan palsu. Mereka hanya mencari ketenaran. Tidak semua yang kalian lihat itu benar. Kalian harus mengujinya terlebih dahulu. Sebab iblis setan pun juga melakukan hal yang sama untuk menipu, untuk memperdayakan manusia. Jangan kalian sesat. Peganglah terus firman kebenaranku. Peganglah firmanku itu. Akulah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Akulah Yesus Tuhan yang harus dipuji, disembah, dan dimuliakan. Kalian harus datang kepadaku setiap waktu, setiap saat. Kalian tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya aku di dalam kalian. Jangan takut, jangan gentar, meskipun mereka menolak, meskipun mereka tidak mau menerima. Jangan kalian pikirkan, itu bukan urusan kalian, itu adalah bagianku. Bagian kalian hanya bersaksi. Aku tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan tentang ini. Jangan kalian pernah bosan mendengarkanku. Aku memperingatkan kalian terus-menerus, karena manusia cepat melupakannya dan sibuk dengan hal-hal duniawi. Dan segala peringatanku itu dianggap hal yang biasa. Mereka melupakan begitu saja. Aku mau selalu mengingatkannya agar kalian terus tekun di hadapanku. Carilah perkenananku, carilah hadiratku, carilah wajahku. Selagi masih ada waktu, kalian harus mempersiapkan diri. Jagalah kekudusan. Jagalah mulut lidah kalian untuk dapat berkata-kata yang baik. Jangan ada perkataan yang kotor, yang najis. Jangan ada perkataan yang buruk. Jangan membicarakan orang lain. Jangan. Lebih baik kalian diam. Lebih baik kalian membaca firmanku. Lebih baik kalian menaikkan pujian, penyembahan. Tidak ada gunanya. Jangan ada celah iblis setan masuk. Baik dalam perkataan kalian, dalam mata kalian, penglihatan kalian, pendengaran kalian. Semuanya, tubuh kalian. Pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jagalah hidup kalian di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firmanku. Aku akan menyertai setiap langkah kalian sampai masa kesudahannya. Sampai tiba waktunya. Waktu yang telah ditentukan oleh Bapa. Waktu itu akan segera tiba. Aku tidak akan menundanya. Tidak akan pernah lagi. Sebab semuanya telah digenapi. Masanya akan tiba. Masa yang berat. Masa yang sukar. Penderitaan yang besar. Hal-hal yang buruk. Bencana alam, musibah. Aku akan memporak-porandakan dunia ini. Menghancurkan dunia ini. Mereka akan terkejut. Mereka akan takut. Mereka akan gentar. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka menganggap itu hal-hal yang biasa. Mereka berkata, dari dulu sudah pernah terjadi seperti itu. Mereka tidak menyadarinya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kalian harus bersungguh-sungguh. Sebab pintu itu akan segera tertutup. Saat pintu itu kututup, tidak ada kesempatan bagi kalian. Kalian harus menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Kalian harus selalu menyanyikan pujian, penyembahan bagiku. Sebab tidak lama lagi aku datang. Aku akan datang segera seperti waktu aku terangkat dulu. Mereka yang mati pun akan melihat. Mereka akan melihat Yesus Tuhan yang telah disalibkan itu. Akan datang di atas awan-awan sana. Bersama pasukan malaikat sorgaku. Sebab tiba saatnya. Sudah tidak ada lagi waktu. Kejarlah kekudusan. Penuhilah minyak kalian, pelita kalian agar terus benderang. Menyala. Penuhilah pelita kalian dengan minyak-minyakku. Minyak yang kudus. Minyak yang daripadaku. Jangan pernah malas membaca firmanku. Tekunlah, tekunlah, tekunlah di dalamku. Waktunya tidak lama lagi. Sebab banyak yang tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka mencari kesenangan pribadi. Mereka mencari kesenangan duniawi. Aku tidak lama lagi datang, anak-anakku. Tidak lama lagi. Sudah tiba saatnya aku menjemput setiap kalian semua. Sudah tiba saatnya. Waktunya, anak-anakku. Aku akan melepaskan semuanya.
urapanku, hadiratku, karuniaku, lepaskan bagi anak-anakku, dan mereka akan bersaksi demi namaku, untuk menyampaikan kabar kedatanganku kepada yang lain, agar terjadi hujan pertobatan, agar mereka bertobat dan bersungguh-sungguh di hari akhir ini. Tidak lama lagi, waktunya telah tiba. Aku akan segera datang, tidak lama lagi. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Lawanlah si iblis, lawanlah mereka yang jahat, kuasa iblis setan. Lawanlah mereka di dalam pujian, penyembahan. Mereka melawan aku, mereka memberontak kepadaku dan menyesatkan anak-anakku. Bawalah diri kalian dekat kepada aku. Lawanlah mereka, si ular tua itu, Lucifer bersama antek-anteknya. Mereka terus-menerus menyesatkan anak manusia agar binasa dan masuk ke dalam api neraka. Neraka itu kuciptakan untuk mereka, tapi bukan untuk anak-anakku. Tetapi dunia ini semakin hancur, semakin mengerikan. Aku sudah tidak tahan melihat keadaan dunia ini. Aku hanya ingin kalian kembali kepadaku, kembali ke rumahku, kembali ke dalam kerajaanku yang kudus, tempat semula yang kuciptakan untuk manusia, untuk Adam dan Hawa, tempat yang kudus, tempat yang mulia, kekekalan yang abadi. Kalian akan hidup di dalam roh, kalian akan bersuka cita, kalian akan memuji menyembahku dengan penuh sorak-sorai bersama orang-orang kudusku. Semuanya telah digenapi, waktunya tidak lama lagi. Aku rindu semuanya datang masuk ke dalam rumahku, ke dalam kerajaan sorgaku. Aku ingin kalian bersama-sama denganku, memerintah bersamaku dalam kerajaan sorgaku. Tidak lama lagi, waktu itu akan segera digenapi. Aku menyertai kalian, aku memberkati persekutuan kalian, aku memberkati mesbah doa keluarga kalian. Jangan pernah jemu-jemu mencari hadiratku, mencari wajahku. Datanglah menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Naikkanlah pujian penyembahan hanya kepadaku, Yesus Tuhan, Allah yang harus dipuji, Allah yang harus disembah. Aku menyertai setiap langkah kehidupan kalian, mulai saat ini sampai aku datang. Aku bersama kalian. Aku memegang tangan kalian dan menggandeng tangan kalian bersama-sama, sampai tiba waktunya. Sampai tiba aku datang kembali, kalian akan bersama denganku. Jagalah kekudusan, jagalah hidup kalian, jagalah tubuh kalian agar tidak bercacat, agar tidak bernoda, sebab perjamuan kawin itu hanya untuk orang-orang kudusku. Kudus-kuduslah, sebab aku kudus. Jangan ada dosa, jangan ada kebencian, jangan ada akar pahit, jangan ada amarah. Biarlah mulut kalian hanya berkata-kata yang baik dan berkat saja bagi orang lain. Tekunlah membaca firman-Ku, taatlah membaca firman-Ku. Berilah waktu kepadaku, beri waktu khusus untukku, menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati kalian dan menyertai kalian semuanya. Akulah Yesus Tuhan yang berbicara saat ini. Akulah Yesus Tuhan Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Urapanku turun atas kalian semua. Aku memberkati kalian semuanya sampai masa kesudahannya. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah pesan-pesan Tuhan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dalam setiap pesan Tuhan yang sudah kami sampaikan dari awal sampai akhir, semuanya itu tujuannya hanya untuk agar kita semua bertobat. Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita bersungguh-sungguh di hari akhir ini. Tuhan mau kita mulai saat ini membangun mesbah doa keluarga bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari, tekun membaca firman Tuhan, meninggalkan segala dosa dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak tertinggal dan binasa, sehingga Tuhan terus-menerus menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua, agar kita bertobat, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang dan menjemput kita. Kita harus siap sedia mulai saat ini. Tuhan Yesus itu begitu baik memberitahukan kedatangannya, memberitahukan tanda-tanda kedatangannya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri mulai saat ini untuk meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal duniawi, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah yang menjadi kesaksian dari kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pesan-pesan-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami yang boleh kami saksikan kepada orang lain juga. Ya Bapa, kami hanya bisa berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, tolonglah mereka semuanya ya Bapa, berkati mereka semuanya yang telah mendengar video kesaksian ini, buatlah mereka Tuhan kembali kepadamu, mereka yang telah menjauh daripadamu, mereka yang tidak percaya Tuhan, tolong jamah hati mereka agar mereka mau percaya dan bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu di zaman akhir ini. Selamatkanlah kami semua ya Tuhan, agar tidak ada satupun daripada kami yang binasa dan tertinggal dan masuk di masa yang sukar, masa antikris itu. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus menyertai kami dalam setiap kehidupan langkah kami. Karena kami bukanlah siapa-siapa tanpa-Mu Tuhan, kami lemah, kami perlu Engkau untuk menyertai setiap langkah kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang lain yang telah menyampaikan kesaksian demi kesaksian tentang kedatangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka roh keberanian, berikan mereka kekuatan, teguhkan iman mereka, mampukan mereka untuk terus melangkah menyampaikan kabar kedatangan-Mu, kabar keselamatan, kabar pertobatan bagi orang lain. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan jamah dan sentuh hati mereka yang mendengarkan, bahkan orang-orang yang telah menjauh, bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, jamah hati mereka, agar mereka mau percaya kepadamu Yesus Tuhan dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu, agar mereka tidak binasa dan tertinggal ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah yang menjadi kesaksian saya, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkannya.